Manado. Terima kasih ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari mana lagi? Jepara, dari Riau, Karimun ya, Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudara yang terkasih, sekali lagi Shalom, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita jujur sejenak dalam setiap kehidupan kita semua. Adakah di antara kita yang pernah merasa lelah, kita bingung, atau bahkan kita bersalah saat mengasuh anak dalam setiap kehidupan kita semua? Kita membaca banyak buku, mengikuti banyak seminar dalam setiap hidup kita semua. Tetapi terkadang ada rasa cemas di dalam setiap kehidupan kita semua tetap ada. Kita khawatir, apakah cara kita ini dalam setiap mendidik anak sudah benar atau tidak. Kita ingin anak kita berhasil di dunia, tetapi jauh di lubuk hati kita semua kita merindukan lebih daripada itu ketika kita mendidik anak-anak kita semua. Kita ingin anak kita mengenal Tuhan. Kita rindu anak kita berkarakter mulia di dalam setiap kehidupan kita semua dan punya jiwa yang sehat, bukan sekedar sukses duniawi. Saudara, tahukah kalian sebagai parent, sebagai orang tua, kerinduan kita ini sangatlah manusiawi di dalam setiap kehidupan kalian semua, dan justru di sanalah letak keindahan dari rencana setiap pencipta hidup saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan jauh sebelum ilmu psikologi modern lahir, itu sudah memberikan cetak biru atau blueprint yang sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya tentang disiplin, tetapi tentang hati yang terhubung di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Alkitab di dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya dengan prinsip psikologi modern ya, saudara kasih oleh Tuhan, seperti gaya asuh ya, untuk membesarkan anak-anak kita supaya kuat secara iman dan matang secara emosi mereka semua. Saudara, kita semua adalah orang tua yang mengasihi anak dalam setiap hidup kita semua. Amin ya. Saudara dan saya adalah orang tua yang mengasihi. Tetapi kalian tahukah bahwa cara kita mengasihi dan mengasuh atau pola asuh kita itu bisa jadi kunci buat setiap anak-anak kita, atau justru menjadi belenggu bagi masa depan anak-anak kita. Ada yang cenderung otoriter, keras, menuntut ya sebagai orang tua kepada anak-anak mereka. Ada yang permisif ya, permisif itu terlalu membebaskan, apapun yang diminta sama anak-anak kita ya dibebaskan. Dan juga ada yang bergumul mencari titik tengah antara otoriter dan permisif, Bapak Ibu Saudari. Secara psikologis saudara dikasih oleh Tuhan, setiap gaya ini meninggalkan jejak emosional yang dalam di dalam kehidupan anak-anakmu. Namun secara alkitabiah, saudara, ada panggilan kita yang lebih tinggi daripada sekedar gaya ya pola asuh mendidik anak. Panggilan kita adalah mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi tentang menjadi orang tua yang memiliki tujuan untuk menolong anak menemukan identitas mereka di dalam Kristus. Saudara, mari kita temukan bagaimana menyatukan kasih ya di dalam setiap kehidupan kita semua kepada anak-anak kita. Tentunya dari Alkitab dengan pemahaman psikologi yang bijaksana dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita dapat memimpin anak-anak kita ke jalan yang patut mereka tempuh di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka sama-sama Alkitab kita semua di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Amsal 22 ayat yang ke-6 ya. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dalam setiap hidup kita semua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Efesus 6 ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan demikian, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Saya percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang mutlak dan lengkap bagi setiap kehidupan kita semua, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Saudara, namun Tuhan juga memberikan hikmat melalui ilmu psikologi untuk membantu kita memahami perkembangan anak-anak secara lebih komprehensif di dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini kita akan menggali pola asuh yang alkitabiah dan tentunya secara psikologis Bapak Ibu Saudari sehat. Bapak Ibu, pola asuh yang alkitabiah dan sehat secara psikologis adalah pola asuh yang mengintegrasikan otoritas firman Tuhan dengan kepekaan akan kebutuhan psikologis setiap anak-anakmu. Dan itu semua dengan tujuan atau maksud tujuan Bapak Ibu Saudari untuk membentuk anak-anak yang takut akan Tuhan, sehat secara mental dan bertanggung jawab di dalam setiap hidup mereka. Saudara, dalam konteks Amsal tadi ayat 22 atau pasal 22 ayat yang ke-6, kata didiklah berasal dari kata Ibrani, kanak artinya. Yang berarti, saudara, bukan hanya mendidik tetapi persembahkanlah, kenalkanlah anakmu itu. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Ini bukan sekedar perintah tetapi sebuah proses. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Dan lalu kemudian ada kata jalan yang patut baginya. Ini menunjukkan bahwa setiap anak-anak memiliki kecenderungan ataupun kepribadian dan karunia yang khas, yang unik daripada Tuhan dalam setiap hidup mereka. Sedangkan dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, Rasul Paulus menulis dalam konteks budaya Romawi, di mana papa memiliki otoritas absolut atas anak-anak mereka. Saudara, kemudian ada perintah untuk jangan bangkitkan amarah. Berarti pada saat itu saudari dikasih oleh Tuhan, banyak orang tua yang mendidik anak-anak mereka dengan gaya otoriter. Ya, sehingga Paulus harus memberikan yang masukan hal ini, jangan bangkitkan amarah. Saudara, di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Ini adalah seruan untuk pola asuh yang penuh kasih. Pola asuh yang bijaksana, bukan otoriter yang menindas setiap kehidupan anak-anak. Saudara, dari perspektif psikologis Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa anak itu membutuhkan keamanan. Kita tahu bahwa anak itu membutuhkan cinta tanpa syarat dari orang tuanya. Dan juga bimbingan yang konsisten untuk membentuk kepribadian yang sehat ya di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik setiap kebenaran ini dalam setiap hidup saudara. Yang pertama, saudari, pola asuh yang alkitabiah dan tentunya berdasarkan psikologis yang sehat dalam setiap kehidupanmu untuk mendidik anak-anakmu. Saudara, yang pertama, saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada pola asuh berdasarkan kasih dan penerimaan. Saudara, ada pola asuh berdasarkan kasih dan penerimaan. Di dalam Alkitab, khususnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19, kita ini mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih orang tua harus mencerminkan kasih agape kepada Tuhan. Kasih tanpa syarat, kasih yang sabar, kasih yang mengampuni di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Saudara, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka orang tua harus belajar mencerminkan kasih agape ini. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang sabar, kasih yang mengampuni di dalam setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih ya buat Bu Fiona, buat gift-nya. Bahkan teman-teman semua tadi yang sudah tap-tap layar sama memberikan gift, Pastor Desa ucapkan terima kasih. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, menurut psikologi, kasih tanpa syarat adalah fondasi bagi harga diri anak itu. Ya. Jadi ketika saudara mengasihi anakmu tanpa syarat, itu pun merupakan fondasi bagi harga diri anakmu yang sehat. Anak akan merasa diterima dan dikasihi apa adanya. Dan itu akan mengembangkan rasa aman ya di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Dan itu menjadi dasar bagi kesehatan mentalnya dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Bapak Ibu, luangkanlah waktu berkualitas atau quality time dengan setiap anak-anakmu. Bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional. Banyak papa mama hadir di rumah, tetapi secara emosional tidak ngomong, gak ngobrol dengan anak, ya tidak menjalin hubungan yang aktif.
secara emosi dengan anak, tidak mau mendengarkan cerita anak, ya, di dalam setiap hidup mereka, pergumulan mereka di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, ya mungkin di rumah tangga dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita luangkan waktu berkualitas, ya, dengan setiap anak-anakmu. Bukan hanya saudara hadir di rumah saja, tetapi hadirlah secara emosional dalam setiap kehidupan anakmu. Pujilah usahanya, pujilah karakter anak. Misalkan, mama bangga, papa bangga melihat kamu jujur dalam setiap hidupmu. Katakan, saudara yang kasih oleh Tuhan, kamu bangga ketika lihat anakmu rajin. Kamu bangga ketika melihat anakmu suka menolong dan lain sebagainya. Bukan hanya hasilnya atau penampilannya. Saudari, pujilah usahanya, pujilah karakter anak di dalam setiap hidup saudara dan saya. Terimalah keunikan-keunikan anak-anakmu. Jangan membanding-bandingkan, ya, anak-anakmu atau anakmu yang satu dengan anak yang lain, dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan kokonya, dengan cicinya, ya, dengan abangnya atau kakaknya atau adiknya. Jangan banding-bandingkan, ya, anak-anakmu. Apalagi saudara bandingkan dengan anak orang lain, ya, jangan kau banding-bandingkan anak-anakmu. Saudara, ingatlah, setiap anak itu adalah karya yang ajaib, yang dirancang oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Yang setuju katakan amin. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Ketika kita memiliki, ya, setiap pola asuh kepada anak-anak kita, saudara, pola asuh kita harus berdasarkan kasih dan penerimaan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Allah sendiri adalah model utama kasih tanpa syarat. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Kalau ada di sini yang tidak pernah berdosa, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, oh pastor, saya nggak berdosa, saya nggak pernah berdosa dalam setiap hidup saya. Rata-rata daripada setiap kita semua, saudara pernah hidup di dalam dosa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah pun tetap mengasihimu. Allah pun tetap mengasihimu dan mengasihiku. Saudara, karena inilah model utama kasih itu, yaitu tanpa syarat. Saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, saudara menemukan kisah anak yang hilang. Seorang bapa yang menerima anaknya kembali tanpa syarat, meskipun anaknya telah menyia-nyiakan hartanya, kurang ajar sama bapaknya, udah pergi jauh daripada rumah, tapi satu ketika dia kembali, saudara, bapaknya memeluk dia. Bapaknya memberikan yang terbaik buat anaknya. Ini gambaran kasih bapamu di surga dalam setiap hidupmu. Saudara, kasih orang tua seharusnya mencerminkan kasih bapa model demikian. Apapun yang anak-anakmu alami, mau keberhasilannya, kegagalannya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, kenakalannya dan lain sebagainya, kebaikannya. Saudara, kalian harus mencerminkan kasih Allah yang tanpa syarat dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, ini tidak berdasarkan prestasi. Kalau kamu ranking 1, 3 besar, papa mama nanti akan sayang sama kamu. Papa mama akan belikan ini dan itu dan lain sebagainya. Saudara, kita mengasihi anak-anak kita semua tidak berdasarkan prestasi mereka atau kelakuan-kelakuan si anak. Tetapi karena mereka adalah anugerah daripada Tuhan dalam hidup saudara, makanya saudara mengasihi anak-anakmu. Banyak orang di luar sana sampai belasan tahun mungkin atau puluhan tahun masih menantikan anak dalam setiap hidup mereka. Masih belum mendapatkan momongan, ya saudari, belum mendapatkan buah hati atau anak-anak di dalam setiap hidup mereka. Sudah pernikahan 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun, belasan tahun, belum memiliki keturunan. Saudara sudah memiliki keturunan, saudara, itu adalah anugerah. Amin. Itu adalah anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari. Amsal 3 ayat 12, Tuhan memberikan peringatan kepada orang yang dikasihinya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, mari. Anak-anak akan merasa diterima apa adanya dan mereka akan berkembang di dalam setiap hidup mereka. Baik rasa amannya secara emosional, baik harga dirinya yang sehat, baik juga kemampuan membangun hubungan yang baik di masa depan dengan orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara. Saudara, ayo kita mulai dari rumah kita semua.
Anakmu akan merasa diterima apa adanya dan dia akan berkembang di dalam setiap kehidupan mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika ada rasa aman di tengah-tengah keluarga-keluarga kita semua. Amin ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari, saudara peluklah anak-anakmu secara fisik. Berikanlah sentuhan-sentuhan fisik yang tulus setiap hari. Saudara bisa ngelus-ngelus kepalanya, saudara bisa ngelus-ngelus jidatnya ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, atau pundaknya kalau pria kan. Ya saudari, kamu mantap ya nak ya, bagus-bagus. Ya kalau pria tuh jangan saudari di belakangnya, dia mungkin agak risih kalau kita lus-lus belakang sini, saudari yang kasih oleh Tuhan. Pria itu anak-anaknya harus dididik di sini saudari, harus berikan sentuhan fisik, papa mama bangga sama kamu ya. Kalau anak perempuan boleh di sini saudara ini kasih oleh Tuhan. Itu memberikan rasa aman bagi setiap anak-anakmu. Itu memberikan mereka saudara rasa dihargai yang tulus kepada setiap ya kehidupan mereka. Dan nanti saudara itu akan kembali kepada kita semua di masa kita tua. Bagaimana mereka akan merawat dengan tulus juga ya dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara sudah memeluk mereka, menyentuh mereka setiap kehidupan mereka secara fisik setiap hari. Saudara, ayo sampaikan kepada anak-anakmu, papa mama tuh sayang kamu. Ya, tanpa saudara embel-embel apapun, pokoknya papa mama sayang. Apapun yang terjadi, apapun kelakuanmu, tetap papa mama sayang kamu. Ya, bukan karena dia saudari sekedar melakukan tindakan yang baik ataupun saudari atau sebaliknya. Katakan kepada mereka, papa mama tulus sayang sama kamu. Tanpa embel-embel apapun. Katakan hal ini setiap hari. Saudara yang ketiga, saudari dapat melakukan setiap aplikasi yang praktis ini. Dengarkan mereka semua. Ya, anakmu yang masih sekolah, mau SD, SMP, mau masih TK, ya SMA, kuliah, ya mereka sudah bekerja. Dengarkan mereka. Tanpa menghakimi ketika anak-anakmu curhat di dalam setiap hidup mereka. Amin, saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian terimalah kegagalan anak-anakmu sebagai proses belajar. Mungkin ada kenakalan-kenakalan di dalam setiap hidup mereka. Saya sampaikan kepada istri saya ini dulu juga pernah bandel. Tetapi saya memberikan saudara ini kasih oleh Tuhan batas dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Kalau mungkin batasnya udah melebihi saya yang dulu saudara, itu udah warning. Ya, supaya papa mamanya bergerak lebih. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan lebih bijaksana lagi, mendidik lebih dalam lagi, mengasihi lebih lagi. Ya, di dalam setiap kehidupannya saudara. Tetapi kalau sudah melewati batas, saudara ini kasih oleh Tuhan, berarti itu perlu menjadi alarm bagi kalian semua, bagi kehidupan kita semua. Saudara, sekalipun mereka mungkin satu ketika melebihi batas, tetapi ingat baik-baik, mungkin mereka tidak naik kelas, mungkin nilai-nilai mereka tidak baik sebagaimana nilai-nilai anak-anak pada umumnya. Ya, di tempat pekerjaan mereka, mungkin di studi mereka, ya, ataupun mungkin di tempat-tempat di mana mereka belajar. Saudara, ayo terimalah kegagalan anak-anakmu sebagai proses belajar, bukan aib, ya, sebagai proses belajar. Mungkin ada yang dipenjara anak-anaknya karena melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam setiap kehidupan mereka yang melanggar hukum. Saudara, terimalah kegagalan-kegagalan anak-anak kita sebagai proses belajar, bukan aib di dalam hidup mereka. Ya, Bapak Ibu, ini yang pertama. Ya, sehingga saudara dan saya memiliki pola asuh berdasarkan kasih dan penerimaan di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, kita mau belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan, pola asuh yang alkitabiah dan psikologis yang sehat tentunya di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, milikilah pola asuh dengan disiplin yang bijaksana. Ya, milikilah pola asuh dengan disiplin ya yang bijaksana di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, Amsal 29 ayat 15. Bapak Ibu, disiplin yang efektif dalam psikologi bukan tentang hukuman, bukan tentang punishment, tetapi tentang pengajaran, teaching di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Saudara, tujuannya adalah untuk membantu anak
memahami konsekuensi dari setiap tindakan-tindakannya. Lalu kemudian mengembangkan pengendalian diri di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Dan mereka belajar bertanggung jawab. Saudara, gunakanlah Amsal ini. Ya, termasuk saudari prinsip psikologis ini dalam setiap hidup saudara. Untuk mendidik anak-anakmu. Jangan takut menggunakan tongkat. Tongkat itu melambangkan didikan saudari. Melambangkan teguran. Melambangkan hikmat di dalam setiap kehidupanmu untuk saudara dan saya mendidik kepada anak-anakmu. Tetapi kalau saudara tidak pernah mendidik, mengajar mereka, maka mereka akan mempermalukan orang tuanya pada waktunya di dalam setiap hidup mereka. Kenapa banyak anak-anak ketika besar mereka tidak nurut dan lain sebagainya, atau mereka pindah-pindah keyakinan di dalam setiap hidup mereka? Karena orang tua tidak menggunakan prinsip ini. Mereka tidak menggunakan tongkat kepada setiap anak-anak mereka. Mereka saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak menghajar anak-anak mereka ketika anak-anak mereka salah. Tidak ada ajaran-ajaran yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Satu ketika kalau tidak ada ajaran-ajaran nasihat di dalam Tuhan, anak-anak kita ya saudari akan mempermalukan setiap kehidupan orang tuanya, khususnya lewat setiap tindakan-tindakan mereka. Maka mari saudara belajarlah. Saudara belajarlah di dalam setiap kehidupanmu. Ketika engkau memiliki anak saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya sekedar memberikan hukuman-hukuman, tetapi juga saudari apa maksud hukuman itu diberikan. Saudara berikanlah ajarannya, berikanlah tujuannya, ya, untuk membantu setiap anak memahami konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jika sesuatu hal di dalam setiap keluargamu sudah dibuat aturan mainnya, ya, dan kemudian anakmu melanggar, Bapak Ibu Saudari, konsekuensinya harus jelas, terapkan, ya. Kalau kamu seperti ini berantem sama kakakmu sama adikmu, nanti mama akan strap di luar atau di kamar mandi dan lain sebagainya, saudari, ya. Terapkan konsekuensinya. Kalau kamu begini nanti papa mama nggak kasih uang jajan dan lain sebagainya. Saudara, konsekuensinya ini harus jelas, ya, dan diterapkan secara konsisten dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena kan kalau kita lagi mau mendidik anak, ya, ketika mereka salah, ya, kita kan sebagai orang tua mengasihi. Pas kita pengen berikan hukuman, kita nggak tega, aduh nggak tega nih, gitu ya saudari. Di hati kecil itu ada seperti itu. Tapi nggak boleh seperti itu juga. Tetap punishment ya punishment, ya, di dalam setiap hidup mereka. Karena mereka melanggar aturan yang dibuat di dalam setiap kehidupan keluarga kalian. Saudara, disiplin, ya, kita perlu mendisiplin anak-anak kita secara progresif sesuai dengan umur mereka. Sesuai dengan umur-umur mereka. Sesuaikan bentuk disiplin dengan usia, dengan tingkat pemahaman anak, ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Mereka akan belajar untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan mereka ketika saudara dan saya memberikan disiplin di dalam setiap hidup saudara sesuai dengan tingkat maupun pemahaman anak dan usianya. Saudara selalu jelaskan kepada anak-anakmu alasannya. Ya, jangan papa mama marah-marah tetapi nggak tahu marah-marah karena apa. Jelaskan alasannya. Kenapa papa mama marah? Ya, setelah situasi reda, jelaskan mengapa perilaku anak-anak itu salah dan apa yang diharapkan Tuhan darinya. Misalnya saudari ini kasih oleh Tuhan, Tuhan mengasihi anak, ya, yang berkata-kata benar. Jadi nak, ayo kamu jangan berkata-kata bohong, kamu jangan mukul adik-adikmu, ya, dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita ajak setiap anak-anak kita semua, karena kita rindu anak-anak kita berkata-kata benar. Seperti juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan juga mengasihi anak-anak yang berkata benar. Saudara, lalu kemudian pisahkanlah anak dari perilakunya. Tegaskan, mama itu tidak suka, papa itu tidak suka sama perilakumu yang memukul adikmu. Kami itu tidak suka dalam hal itu, tetapi papa mama tetap mengasihimu. Pisahkan anak dan perilakunya, ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita lagi menegaskan sesuatu kepada anak-anak kita semua, misalkan mereka berantem, ya, anak-anak kita kalau ada beberapa anak atau mungkin satu anak,
saudara berantem sama anak tetangga dan lain sebagainya. Sampaikan, mama ini gak suka, papa ini gak suka dengan perilakumu yang memukul itu. Ya, tapi ingat, papa mama tetap mengasihimu sebagai anakku. Saudara, ini mencegah anak-anak merasa ditolak sebagai pribadi di dalam setiap hidup mereka. Inilah yang kedua, saudara diajak untuk memiliki pola asuh dengan disiplin dan kebijaksanaan. Ibrani 12 ayat yang ke-6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara, disiplin Allah selalu bertujuan untuk memulihkan. Amin. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ketika Allah mendisiplin. Ingat, saudara, disiplin Alkitabiah bukan tentang kemarahan, tetapi tentang koreksi yang membangun. Bukan kemarahan yang membabi buta kepada setiap kehidupan anak-anakmu. Sampai mukanya bengap lah, ya, sampai berdarah lah saudari, sampai geger otak lah, ya. Lalu kemudian sampai tulangnya patah lah, ada yang ditendang dan lain sebagainya sama orang tuanya. Saudara, ayo, disiplin Alkitabiah bukan tentang kemarahan. Atau saudara membuli anak-anakmu, ya, sedemikian rupa sehingga mental mereka jatuh di dalam setiap hidup mereka. Karena sudah dibuli sama orang tuanya, dimarah-marahin habis-habisan. Ingat ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin Alkitabiah bukanlah tentang kemarahan yang membabi buta, tetapi tentang koreksi yang membangun di dalam setiap hidup saudara. Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari secara psikologis saya mau mengajak kita semua, berikanlah aturan-aturan yang jelas dengan alasannya. Kenapa mereka harus belajar jam sekian? Apa alasannya? Kenapa mereka harus tidur jam sekian? Apa alasannya? Kenapa mereka tidak boleh minum ini, makan ini, khususnya yang di luar-luar? Ya, kasih alasannya. Nanti ususmu, ya nanti begini begitu bang, kak. Oh, ya Ci, nanti kamu begini. Kalau kamu makan di luar itu yang gak jelas kadang kan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan minum seperti itu. Ya, berikan aturan-aturan jelas dengan alasannya. Kenapa? Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara memberikan mereka les-les tertentu dalam hidup mereka, berikan alasannya. Kenapa saudara minta mereka untuk merapikan rumah dan lain sebagainya? Berikan alasannya. Ya, kepada setiap kehidupan anakmu. Wah, kalau sekarang anak saya aja saudari, ya ada beberapa anak. Kalau kita marahin, kenapa memangnya? Salahnya di mana? Wah, bisa jawab lebih pintar daripada ada anak zaman dulu ya. Kalau saya dulu masih dimarahin orang tua, saya masih diem saudari, takut soalnya dulu kan ya. Sekarang kalau kita marahin anak, kenapa? Salahku di mana Pak? Apa yang salah? Kok tadi nggak begini, kok tadi nggak begitu, kok bisa banget jawabnya saudari. Baik anak yang pertama, ya, baik anak yang kedua, ya saudari. Ayo kita belajar, memberikan prinsip psikologis yang jelas, berikan aturan jelas dengan alasan-alasannya. Yang kedua, saudara, ketika mereka melakukan sesuatu ada konsekuensi logis, bukan hukuman yang saudara berikan. Ya, saudara, ayo. Ketika mereka melakukan, misalkan mereka rajin, mereka belajar, konsekuensi logisnya mereka pasti pintar. Mereka naik kelas, mereka dapat nilai-nilai yang baik, IPK yang baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu malas, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti konsekuensi logisnya kamu gak akan jadi apa-apa di masa depan. Ya, kita berikan konsekuensi logis yang jelas kepada setiap kehidupan anak-anak kita semua. Bukan sekedar kita menghukum mereka dalam hidup mereka. Lalu kemudian saudara yang ketiga, saudara, ayo kita ajarkan tanggung jawab dalam setiap hidup mereka. Amin. Ajarkan tanggung jawab ketika mereka saudari sekolah, diberikan mungkin ada uang mingguan atau uang bulanan kepada setiap anak-anak kita ataupun uang harian. Belajar bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan. Mungkin bisa ditabung dan lain sebagainya. Belajar saudari, ketika papa mama pergi dari rumah karena ada suatu acara, jangan lupa rumah nanti ketika papa mama pulang rapi kembali. Atau saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka di dalam setiap hidup mereka boleh bermain ya dengan kawan-kawan, tetapi ingat jam pulang yang main itu jam sekian paling lama. Ya saudari, kita mengajarkan tanggung jawab dalam setiap hidup mereka. Jangan sampai merokok misalkan, jangan sampai narkoba dan lain sebagainya.
Kalau kamu punya pacar jangan aneh-aneh ya dalam setiap kehidupan gaya pacaran kalian. Ajarkan tanggung jawab kepada anak-anakmu. Ketika mereka bekerja, saudari belajar supaya mereka bekerja dengan rajin dalam hidup mereka. Jangan nyolong uang kantor, ya saudari dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ajarkan tanggung jawab. Jadi saudara, inilah menurut prinsip psikologis bagaimana saudara dan saya dapat mengembangkan aturan yang jelas dengan alasannya. Ada konsekuensi logis dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, bukan hanya sekedar hukuman emosional. Dan yang ketiga, saudara, ajarkan tanggung jawab kepada mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita marah, saudara bisa tarik nafas 5 detik. Tanyakan siapa sih tujuan saudara sedang mendisiplin anak-anakmu. Ya, jadi ayo jangan langsung marah, ngamuk dan lain sebagainya. Saudara, ada konsekuensi, ya. Itu harus terkait dengan kesalahan. Jika saudara tidak misalkan ya, jika anak-anak kita tidak merapikan mainannya saudari, maka mainannya akan diambil, diberhentikan sementara dalam beberapa hari. Mereka nggak bisa main lagi dan nanti ya dan lain sebagainya. Berikan konsekuensi ya di dalam setiap hidup mereka. Kalau mereka main, ayo rapikan. Kalau kamu nggak rapikan, nanti mama papa ambil lagi mainannya. Nanti 2-3 hari, seminggu nggak main. Ya, saudara berikan konsekuensi ya yang terkait dengan setiap kesalahan-kesalahan mereka. Lalu kemudian setelah kalian mendisiplin anak-anak kalian semua, ingat tetap peluk anak-anak kalian semua. Katakan papa mama tetap sayang kamu. Ya, tetapi perilakumu tadi tidak baik. Kamu berantem sama adikmu, kamu berantem sama kakakmu, itu tidak baik. Kamu berantem sama anak orang lain, nggak baik. Ya, tapi tetap saudara peluk mereka. Katakan papa mama tetap sayang sama kamu. Amin saudari. Jadi jangan labeli anakmu nakal dalam kehidupan kalian. Tapi sebutlah perbuatannya yang salah. Ya, jangan sebut anak itu nakal. Anak itu aktif sesuai dengan kepribadiannya masing-masing, saudari. Kalau lihat anakmu salah, saudara sebutlah perbuatan salahnya apa. Ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Jangan bilang dasar kamu nakal, dasar kamu ini dan lain sebagainya. Inilah yang kedua. Pastor Ndeso mengingatkan pola asuh dengan disiplin, ya tentunya dengan bijaksana dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pola asuh alkitabiah dan psikologis yang sehat ketika saudara mendidik anak-anakmu. Bapak ibu saudari, terapkanlah pola asuh dengan komunikasi dan pengajaran firman Tuhan yang memandu hidup mereka. Saudara, dasar Alkitabnya adalah Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara yang terkasih, milikilah pola asuh dengan komunikasi ya dan pengajaran firman. Bapak ibu saudara yang terkasih, ya kita bisa belajar memiliki komunikasi yang terbuka ya dan dialogis, membangun kepercayaan, trust, dan membantu anak-anak kita mengembangkan kemampuan mereka berpikir kritis ya, serta saudara ini kasih oleh Tuhan sehingga mereka memiliki kecerdasan emosional. Saudara ajarkanlah atau berikan pengajaran nilai-nilai yang jelas ya, yang memberikan kerangka moral yang kuat di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara jadikan firman Tuhan itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kalian ketika mendidik anak-anak kalian semua. Bagikan kisah-kisah di dalam Alkitab, nyanyikan lagu-lagu rohani, doa bersama-sama dengan anak-anak kita semua. Jadikan firman Tuhan sebagai bagian, ya. Jangan dengar-dengar yang lain di dalam setiap hidup saudara. Jadikan firman Tuhan yang paling pertama sebagai fondasi untuk membangun kehidupan anak-anakmu. Ceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab, bagikan makna yang terkandung dalam kisah-kisah itu. Ajarkan anak-anak. Saudara, mari kita mengajarkan anak-anak untuk berdoa, untuk membaca Alkitab secara pribadi, tentunya sesuai dengan usianya ya. Kalau misalkan adik yang masih SD, dia disuruh berdoa, ayo kamu berdoa setengah jam ya minimal ya, 1 jam ya, ya mungkin akan berat saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kita mulai ajar, ayo sebelum kamu melakukan segala aktivitas apapun, mulai harimu dengan doa.
Itu kalau anak-anak SD kita latih demikian. Sehingga mereka selalu mengingat sebelum mereka berangkat kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Mereka selalu berdoa 5-10 menit dalam setiap hidup mereka. Nanti kalau sudah remaja tingkatkan lagi jamnya. Ya mungkin 30 menit, mungkin 45 menit atau bisa sampai 1 jam sebelum saudara dan saya beraktivitas. Ini melatih anak-anak kita semua. Saudara jadikan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajarlah anak-anakmu untuk berdoa dan merenungkan Alkitab secara pribadi sesuai dengan usianya. Ya kalau bayi masih kecil, mama papanya bisa nyanyi ya, nyanyi-nyanyi rohani buat ngajarin anak-anakmu. Bahkan di dalam kandungan kan, kalau saudara dan saya memiliki kandungan, saudara setelah lagu-lagu rohani terus dekatkan kepada perutmu itu ya, lalu kemudian nyanyikan kepada anakmu yang masih dalam kandungan. Ya saudara ini kasih lihat Tuhan, ayo kita ajar setiap anak-anak kita semua. Berikan ruang bagi anakmu untuk menyampaikan perasaan. Ya jangan dibilang diam, diam, diam. Ya saudari ya, ayo berikan ruang bagi anak-anak kita untuk menyampaikan perasaannya, untuk bertanya. Ya jangan bilang, udahlah kamu gak perlu bertanya. Ngapain kamu bertanya? Gak penting pertanyaanmu, gak penting perasaanmu. Yang penting kamu dengerin papa mama. Ya, saudara ayo, jangan demikian menjadi orang tua. Kita belajar untuk mendengarkan supaya anak-anak kita bisa menyampaikan perasaan-perasaan mereka. Beri ruang bagi mereka. Ya, kalau mereka ada bertanya sesuatu, beri ruang untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. Walaupun mungkin bagi kita pertanyaan-pertanyaan mereka itu dasar dan lain sebagainya. Ya mendasar maksud saya. Atau mereka punya keraguan-keraguan dari dalam setiap hidup mereka. Saudara tanpa langsung saudara dan saya hakimi. Ini adalah kesempatan emas untuk membimbing mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Inilah yang ketiga, Pastor Deso mau mengajak kita semua. Belajarlah memiliki pola asuh dengan komunikasi dan pengalaman-pengalaman rohani. Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, ada ya nenek bernama Eunike dan juga Louis ya. Ibu dan nenek ini saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, ibu dan nenek Timotius ini menanamkan iman sejak kecil di dalam setiap kehidupan Timotius melalui pengajaran dan keteladanan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, iman itu ditularkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Makanya orang tua saudari dikasih oleh Tuhan, jangan cuma teori. Ya, di dalam setiap kehidupan anak-anakmu mengajarkan sesuatu. Jangan cuma teori, saudari dikasih oleh Tuhan. Satu ketika saya bilang sama anak saya, kamu jangan bawa handphonenya ke kamar mandi dan lain sebagainya, saudari. Oh ternyata mereka saudari pernah membawa handphone ke kamar mandi. Kenapa mereka melakukan itu? Ternyata pernah melihat papanya membawa handphone ke kamar mandi. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi mereka ternyata melihat setiap keteladanan kita, bukan hanya mulut kita saja. Ya saudara, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, iman itu ditularkan melalui pengalaman-pengalaman hidup, bukan hanya teori. Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau ya sedang dalam perjalanan. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, ayo tularkan iman kita melalui keteladanan dan pengalaman hidup sehari-hari orang tuanya. Bukan hanya cangkemmu saja, bukan hanya lewat mulutmu saja, tetapi lewat keteladanan hidup. Dan kita berusaha menjadi orang tua yang lebih baik setiap waktu, setiap hari. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Kalau kita bilang kamu gak boleh ngerokok, ya orang tuamu, kita sebagai orang tua juga sama. Ya jangan ngerokok Bapak Ibu Saudari. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita untuk tidak merokok, ya saudari ini kasih oleh Tuhan, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya kalian dan saya benar-benar menjadi keteladanan. Kalian mengajarkan dan juga memberikan keteladanan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kita ajarkan anak-anak kita, kamu harus lebih banyak berdoa makanya nak, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah lihat papa mamanya berdoa. Saudara, ini hanya saudara ajarkan, tetapi saudara tidak pernah memberikan keteladanan. Saudara, itu sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak kita itu mungkin pada kecil bisa dengar waktu mereka kecil.
Tapi ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, maka saudari, pembelajaran yang paling efektif adalah keteladanan dari orang tua. Sekalipun kalian tidak ngomong, tetapi keteladanan kalian itu berbicara lebih keras kepada setiap anak-anak. Saudara, pahamilah prinsip psikologis ini dalam setiap kehidupanmu. Anak-anak akan memahami Tuhan sesuai tahap usianya. Ya, kalau usia dini, saudari, ajarkan mereka Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pelindung, Tuhan yang maha kasih, dan lain sebagainya di dalam setiap hidup mereka. Kalau mereka ada usia-usia remaja, saudara, sampaikan, ajarkan kepada mereka Tuhan itu sebagai sahabat, Tuhan itu sebagai pemimpin di dalam setiap hidup mereka. Sampaikan tentang Tuhan kepada anak-anak kita semua sesuai tahap usianya di dalam setiap hidup mereka. Sehingga mereka ketika remaja, mereka bisa curhat lewat doa kepada Tuhan, karena mereka memandang Tuhan ya sebagai sahabat dan pemimpin setiap kehidupan mereka semua. Saudara, ayo latihlah doa-doa sederhana sebelum mungkin makan, sebelum mungkin tidur dalam setiap hidup saudara. Ceritakanlah Alkitab ya, mungkin dengan gambar untuk anak-anak kecil, sehingga mereka kognitifnya saudara ini kasih lihat Tuhan semakin berkembang ya di dalam setiap ajaran-ajaran yang diberikan orang tua mereka. Ajaklah anakmu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mungkin melalui lagu ya di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara nggak bisa bermain musik, saudara bisa menggunakan karaoke. Ya, banyak kok karaoke. Saudara di media sosial sekarang, gunakanlah itu ya untuk memuji Tuhan bareng-bareng dengan keluarga saudara. Ya, kalau tidak ada yang bisa bermain musik. Kalau ada yang bisa bermain musik ya pakailah gitar, pakailah piano untuk menyembah dan lain sebagainya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan dalam rangka mengajar anak-anakmu ya untuk memuji Tuhan melalui lagu, pujian maupun penyembahan. Saudara, ketika kalian pergi ke alam untuk melihat ciptaan Tuhan, mau ke pegunungan, mau ke pantai, ke pedesaan dan lain sebagainya, saudara sampaikan kepada anak-anakmu, lihat nak, Tuhan itu yang menciptakan itu semua. Tuhan yang menciptakan sungai, laut, pantai, langit, gunung, keindahan alam lainnya saudari. Tuhan yang menciptakan bunga yang indah ini. Sampaikan kepada anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan rohani anak-anakmu dengan jujur, sesuai dengan pemahaman mereka semua. Saudara, inilah yang ketiga. Saya mau mengajak kita semua sebagai orang tua, milikilah pola asuh dengan komunikasi. Dan tentunya dalam setiap pengalaman-pengalaman rohani yang kalian miliki. Dan yang keempat ya, saudari ini kasih oleh Tuhan, kita belajar bagaimana memiliki pola asuh yang alkitabiah. Saudara, milikilah pola asuh dengan keteladanan, living by example dalam setiap hidup saudara. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Ingat baik-baik saudara-saudari yang terkasih, anak-anakmu adalah peniru yang ulung. Mereka lebih mudah menangkap apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan di dalam setiap kehidupan mereka. Kalau mereka saudari kita bilang, kamu jangan banyak main handphone, ya nanti mereka akan balikan, papa mama juga sering buka banyak main handphone, ya saudari kasih lihat Tuhan. Ayo, mereka lebih mudah menangkap apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Kalau kamu rindu anakmu rajin, maka kamu sebagai orang tua juga harus rajin. Kalau kamu merindukan anakmu takut akan Tuhan dan banyak berdoa, maka hidupmu dan hidupku harus takut akan Tuhan dan banyak berdoa sebagai orang tua. Amin saudari. Kalau kamu rindu anak-anakmu mengasihi kepada setiap adiknya, kakaknya, kokonya, ya, ciciknya dan lain sebagainya, atau orang-orang di luar sana, kamu pun sebagai orang tua perlu banyak belajar mengasihi ya di dalam setiap hidupmu, sehingga anak-anakmu bisa terimpartasi dalam setiap hidup mereka. Ya, kalau kamu rindu nanti satu ketika anak-anakmu tulus untuk merawat, menjagamu dan lain sebagainya, kamu pun sebagai orang tua perlu tulus merawat, mendidik anak-anakmu tanpa sesuatu hal yang lain, ya embel-embel yang lain. Saudara, tuluslah kita semua ya dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saudara, di dalam prinsip psikologis saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, teori pembelajaran sosial itu menekankan bahwa anak itu belajar melalui observasi. Ya,
Anak-anak itu belajar melalui observasi. Mereka akan meniru figur yang signifikan dalam setiap kehidupan mereka, khususnya orang tuanya, saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang berbeda, saudari, secara Alkitab dan secara psikologis, saudari dikasih oleh Tuhan, sama-sama mengajar supaya kita semua menjadi orang tua yang dapat diteladani dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Karena secara psikologis juga sama, anak belajar melalui observasi. Makanya ketika ada anak-anak SMK itu ya, atau SMA, yang mereka mulai kerja praktek lapangan, saudara, mereka mengobservasi dulu dalam setiap hidup mereka. Sehingga nanti mereka pantas tidak bekerja. Ya, lalu kemudian perusahaan juga akan melihat perusahaan-perusahaan itu. Kalau kerjanya baik dan lain sebagainya, ya saudara, maka akan diterima ya untuk bekerja selanjutnya di dalam setiap perusahaan-perusahaan itu. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Hidupilah nilai-nilai Kristiani yang kita ajarkan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Tunjukkanlah kasih, tunjukkanlah sukacita, tunjukkanlah damai sejahtera dalam setiap kehidupan keluarga maupun anak-anakmu. Kalau kamu rindu anak-anakmu, sabar. Kamu sebagai orang tua perlu lebih banyak sabar. Amin, saudari. Kalau kamu rindu anak-anakmu memiliki kemurahan hati, maka kamu pun sebagai orang tua perlu belajar memiliki kemurahan hati. Ya, saudara, hidupilah nilai-nilai Kristiani yang kita ajarkan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yaitu dalam interaksi kita dengan pasangan, dengan anak-anak, dan tentunya dengan orang lain di dalam setiap hidup saudara. Beranilah mengakui kalau memang kita sebagai orang tua pernah salah. Saudara, beranilah mengakui kesalahan. Katakan kepada anak-anakmu, maaf ya papa tadi salah, maaf ya tadi mama salah. Saudara, belajarlah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada anak-anakmu ketika kalian salah. Nanti satu ketika mereka pun demikian, ketika mereka salah, ya saudara dikasih oleh Tuhan, mereka juga akan minta maaf karena papa mamanya mengajarkan demikian. Tapi kalau papa mamanya tidak pernah mengajarkan demikian, maka mereka pun tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Ya, karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo belajarlah kita mengajarkan kerendahan hati, pengampunan dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ya, kita lihat, kenapa ya anak-anak saya nggak mau mengampuni saya? Saudara, apakah kamu pernah ya di dalam setiap hidupmu mengampuni juga orang-orang di sekitarmu? Ayo kita belajar, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajarkan poin yang keempat ini. Saudara, belajarlah dari Ayub. Ya, Ayub tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi secara proaktif dia mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Karena khawatir setiap perkara-perkara spiritual di dalam setiap kehidupan anak-anak Ayub. Ya, Ayub pasal pertama ayat yang ke-5, saudari. Saudara, anak-anak akan belajar ya lebih daripada mata. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, lebih daripada telinga di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka akan belajar dari setiap keteladanan orang tuanya. Saudara, dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ayo, saudara, otak anak kita tuh secara alami meniru apa yang dilihatnya. Secara alami. Bahkan setiap kita juga sama Bapak Ibu Saudari, di kantor kita meniru bos kita. Ya, kita meniru pemimpin-pemimpin kita dan lain sebagainya. Secara alami kita akan meniru apa yang kita lihat di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, makanya nilai-nilai orang tua itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu diserap melalui observasi si anak itu. Bukan hanya sekedar instruksi ataupun perintah kepada anak-anakmu. Nilai-nilai yang kau bangun di dalam setiap keluargamu akan diserap oleh anak-anakmu. Karena mereka, saudari, mengobservasi setiap kehidupan keluarga mereka. Ya, nanti anakmu sudah remaja, sudah pemuda, pemudi, mereka akan menyerap itu semua. Bukan hanya sekedar instruksi dalam setiap hidup mereka. Saudara, mari. Kalau kita rindu, ya saudara dikasih oleh Tuhan, ya anak melihat orang tua berdoa dan baca Alkitab. Saudara, kita rindu, maksud saya, kalau kita rindu melihat anak kita membaca Alkitab dan berdoa, kita pun sebagai orang tua perlu berdoa, ya, dan membaca Alkitab. Kalau kita rindu anak-anak kita minta maaf ya di dalam setiap kehidupan mereka ketika mereka salah,
maka orang tua pun belajar minta maaf ketika salah kepada pasangan, kepada anak. Hiduplah saudari seperti itu. Belajarlah untuk menghidupi kejujuran dalam hal-hal kecil. Ya, misalkan ada uang kembali, saya mulai mengajak setiap anak-anak saya, saudari mengajak. Supaya mereka saudari, kalau papa kasih sekian, jangan lupa kembalikan. Ya, kalau ada kembalian, kembalikan. Ya, supaya saudari mereka bukan jajan, kita suruh beli ini, lalu kemudian mereka beli ini, beli itu, dan beli ono, saudari, kasih oleh Tuhan. Biasanya anak-anak kan demikian. Nah, kita latih supaya mereka kalau ada kembalian, ya kembaliin lagi ke papa atau ke mama. Ya, saudari, hidupi kejujuran di dalam hal-hal kecil. Saya sampaikan di rumah itu harus menjadi tempat yang aman. Kalau kita mau naruh uang, kita mau naruh barang penting, ya nggak boleh ada yang hilang-hilang di rumah. Karena kita mengajar saudari supaya rumah di mana saudara ada itu tempat yang nyaman, aman buat anak-anakmu berada dalam setiap hidup mereka. Amin saudari, dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo, tunjukkan sikap hormat pada pasanganmu di depan anak-anakmu. Jangan berantem terus di depan anak-anak berantem. Di depan anak-anak marah. Di depan anak-anak lempar piring. Di depan anak-anak lempar ember, Bapak Ibu saudari. Semua dilempar di depan anak-anak. Ya, emosi diluapkan di depan anak-anak. Jangan. Tunjukkanlah sikap hormat pada pasanganmu. Tunjukkanlah sikap kasih kepada pasanganmu di depan anak-anak. Ya saudari, ceritakanlah pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan orang tua. Sehingga anak-anakku juga belajar, oh saudara, yang paling mudah mengajarkan Tuhan itu bukan mengenai doktrin. Ya, saudara, mengajarkan Tuhan itu yang paling mudah kepada setiap anak-anak kita bukan mengenai doktrin. Ingat baik-baik. Tetapi mengenai apa saudari yang kasih oleh Tuhan? Mengenai setiap pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan papa mamanya. Saudara, itu paling gampang kita menyampaikan bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolong papa mama. Dari waktu muda papa mama nggak ada kerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Waktu muda papa mama saudari yang nggak ada bisnis usaha, dikasih bisnis usaha oleh Tuhan. Waktu muda papa mama punya papa, artinya kakeknya dia saudari, kakeknya anak kita. Dulu sakit seperti ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ya, saudara, kita cerita kepada anak-anak kita, mewariskan iman kepada anak-anak kita. Bukan sekedar mewariskan doktrin, tetapi mewariskan pengalaman-pengalaman spiritual mengenai pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kita bagikan kepada anak-anak kita. Ini lebih powerful. Bapak Ibu saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, ayo kita belajar dalam hidup kita semua. Pola asuh yang alkitabiah dan psikologis yang sehat adalah keseimbangan. Saudari, ya antara apa? Antara rasa kasih yang memberi rasa aman di dalam setiap hidup saudara. Ada kedisiplinan yang memberi batasan-batasan di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Dan juga saudari dikasih oleh Tuhan, pola asuh yang alkitabiah dan psikologis yang sehat adalah keseimbangan antara pengalaman rohani yang memberikan makna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir saudari, ada keteladanan yang memberi contoh yang nyata. Saudara, kita tidak hanya mewariskan iman kepada anak-anak kita melalui kata-kata, tetapi kita belajar melalui atmosfer kasih yang kita terapkan, melalui kekudusan yang mereka hirup setiap harinya di dalam rumah kita. Perhatikan hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ayo, Pastor Deso mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Marilah ya jemaat-jemaat yang terkasih. Pola asuh anak adalah panggilan dan tanggung jawab yang mulia, sekaligus menantang dalam hidup kita semua. Saudara, kita tidak dituntut untuk menjadi orang tua yang sempurna. Tetapi kita saudari diajak untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan bergantung hanya kepada Tuhan untuk mendidik anak-anakmu, khususnya di era teknologi seperti sekarang ini. Mari kita integrasikan kebenaran firman Tuhan yang kekal dengan hikmat psikologi yang Tuhan izinkan untuk kita pelajari. Didiklah anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Saudara, dengan mengenali keunikan-keunikan mereka,
mengasihi mereka tanpa syarat, mendisiplin dengan bijak, dan tentunya mengajar ya dengan firman Tuhan secara kreatif dan menjadi teladan yang otentik dalam setiap kehidupan anak-anak. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Mungkin ada di antara kita yang merasa telah gagal sebagai orang tua. Mungkin ada yang menangis diam-diam karena melihat anak mereka menyimpang dalam hidup mereka. Mungkin ada yang merasa tidak layak berdiri di sini karena begitu banyak kesalahan yang dibuat di dalam mengasuh anak-anak kita semua. Tetapi dengarkanlah baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang bersandar kepada kesempurnaan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara dan saya. Dan saat hari ini Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kita semua. Saudara, mari kita belajar. Mungkin kalau ada pola asuh yang salah di dalam setiap kehidupan kita semua, ingatlah bahwa di dalam setiap kehidupan salib Kristus tangannya terluka. Saudara, ada luka yang membuktikan bahwa kasih-Nya lebih besar daripada setiap kesalahan pola asuh kita. Darahnya sanggup menebus setiap generasi. Rohnya sanggup memulihkan setiap hubungan-hubungan yang retak di dalam setiap kehidupan kalian kepada anak-anak kalian ataupun anak-anak kepada orang tuanya. Serahkanlah anak-anakmu sekali lagi di dalam tangan Yesus. Serahkanlah juga kalian semua sebagai orang tua yang ada di dalam setiap dirimu. Saudara, dengan segala kelemahan dan ketakutan ke dalam tangan Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Saudara, bukan karena kemampuan kita, tetapi kasih karunia-Nya yang akan mengubahkan segalanya bagi setiap generasi anak-anakmu. Saudara, maukah kita semua pada kesempatan saat hari ini bangkit dan berkata, Tuhan, aku mau belajar mengasihi, mengasuh anak-anakku seperti Engkau mengasuh kehidupanku sejak masa kecil, muda sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita tutup di dalam setiap doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kau mengajar kami Tuhan untuk belajar mengenai pola asuh anak yang alkitabiah dan psikologis yang sehat dalam setiap kehidupan kami ketika kami mendidik anak-anak kami. Saat hari ini kami datang dengan mungkin segala kerapuan sebagai orang tua. Kami mengakui seringkali kami lebih mengandalkan buku parenting daripada firman-Mu. Lebih percaya teori dunia daripada hikmat-Mu. Lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada tuntunan Roh-Mu. Bapa, aku berdoa, oleh darah Yesus tebuslah kembali setiap keluarga kami. Pulihkan lagi Tuhan setiap hubungan-hubungan orang tua dengan anak-anak mereka yang retak Tuhan. Sembuhkanlah setiap luka-luka masa kecil yang terbawa sampai dewasa di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Ya Bapa, aku berdoa sebagai hamba-Mu, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Penuhilah anak-anak kami dengan kasih-Mu juga, sehingga kami dapat mengasihi anak-anak kami. Demikian juga anak-anak kami dapat mengasihi kami, sebagaimana Engkau mengasihi setiap kami semua. Berikanlah kami hikmat untuk mendidik, mendisiplin dengan bijaksana, penuh dengan kasih, kesabaran, untuk mendengarkan dengan seksama dan ketekunan, untuk menjadi teladan yang konsisten bagi setiap anak-anak kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Jadilah guru, jadilah penasehat dalam setiap keputusan pengasuhan kami terhadap anak-anak kami. Ingatkan kami ketika kami salah. Kuatkankah kami semua ya Tuhan. Kuatkan setiap kami ketika kami lelah, ketika kami lemah. Pimpinlah kami untuk setiap kami semua Tuhan sebagai orang tua ketika kami bingung. Ya Allahku, kami taruh kembali anak-anak kami semua di altar-Mu. Mereka adalah milik-Mu. Mereka hanya dipinjamkan kepada kami. Bapa, berkatilah supaya mereka semua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi firman-Mu, dan dipakai untuk kemuliaan-Mu bagi generasi mereka, bagi keluarga mereka yang kelak mereka bangun. Ya Allahku, mulai saat hari ini kami berdoa, jadikanlah keluarga kami tempat di mana Kristus dipermuliakan, di mana firman-Mu dihidupi dan kasih-Mu dialami di dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas setiap kehidupan keluarga kami maupun generasi-generasi kami, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu.
Diberkatilah orang-orang yang kau kasihi di tengah-tengah keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, diberkati oleh karena Tuhan. Kakek nenekmu, cucu-cucumu diberkati oleh karena Tuhan di dalam setiap kehidupan. Bisnis usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus bagi kemuliaan namanya, demi pengabdianmu kepada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami semua. Saat hari ini Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan yang memulihkan jiwa kami, keluarga kami, hubungan-hubungan kami. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang terus memperbaharui, melengkapi setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di surga. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara, ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa siapkan air putih hangat untuk saudara yang sedang sakit. Nanti saya akan berdoa buat saudara di akhir sesi ya. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nanti saya akan berdoa di akhir sesi. Bapak Ibu saudari yang terkasih, terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah mengikuti follow Pastor Deso di TikTok maupun subscribe ya akun Pastor Deso di medsos YouTube Bapak Ibu saudari atau di YouTube. Ya saudari bisa mengikuti ya baik di TikTok, di YouTube maupun di Thread maupun di Twitter, X Bapak Ibu saudari dan lain sebagainya. Saudara atau di IG, saudara ada channel Pastor Deso. Semuanya namanya sama Pastor Deso, tapi saya lebih aktif saudari di TikTok maupun di YouTube ya Bapak Ibu saudari. Saudara bisa tonton ya, kalau saudara rindu seperti ini, saudara bisa setiap hari bersama-sama setengah 8 pagi ya, setiap hari Senin sampai Sabtu lewat program Refresh dan Reset. Nanti siang jangan lupa ada Kilau Cantik Ilahi jam 11 siang. Saudara persiapkan hati dan hidupmu kembali, khususnya buat wanita-wanita yang rindu terberkati setiap Selasa lewat program Kilau Cantik Ilahi. Pastor Deso mengucapkan kepada setiap kalian ya, terima kasih buat setiap tap-tap layarnya, terima kasih buat gift yang sudah diterbangkan. Terima kasih saudara sudah share channel ini kepada setiap orang-orang di luar sana, di keluarga besarmu, ya kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada, atau lewat status-statusmu. Terima kasih yang sudah share channel ini kepada setiap mereka di luar sana. Bapak Ibu saudari, terima kasih juga buat setiap gift yang sudah saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan hati kalian semua dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, terlebih juga buat kalian semua yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat pemberian-pemberian, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jikalau Roh Kudus gerakan dan saudara terberkati, maka saudara juga dapat memberikan persembahan-persembahan syukur, kasih, ya persembahan khusus juga buat pembukaan TK yang saya tidak bosan-bosannya saudari untuk sampaikan kepada kita semua. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, maka saudara belajar yuk kita mendukung bersama-sama setiap pekerjaan Tuhan ini lewat setiap persembahan-persembahan kita. Kalau saudara rindu mendukung, saudara terberkati karena pelayanan ini, saudara dapat mendukung lewat bio profil saya atau di profil. Saudara di sana, saudara tinggal klik yang di bundaran orange ya. Nanti di sana ada bio profil saya, saudari, ada ya persembahan atau BCA atas nama istri saya dan juga sosial bus. Jadi setiap persembahan-persembahan kita dapat diberikan melalui kedua hal itu. Ya, mau lewat BCA atas nama istri saya atau lewat sosial bus. Bagi orang Indonesia gunakanlah BCA karena memudahkan. Ya, bagi orang luar negeri dapat mendukung lewat sosial bus Bapak Ibu saudari ya. Sehingga Bapak Ibu saudari kita sama-sama menjadi rekan sekerja Allah selalu dalam setiap kehidupan kita semua, dalam ladang penginjilan yang Tuhan percayakan bagi generasi kita semua. Amin. Bagi saudara yang tidak terberkati, bagi saudara yang tidak tergerak oleh Roh Kudus dalam setiap hidupmu, maka saudara lupakan yang saya bicarakan ya di akhir sesi ini. Maka saudara nggak usah memberi persembahan dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu.
Saya percaya Roh Kudus pasti menggerakkan setiap hati orang-orang yang rindu menjadi rekan sekerja Allah dengan tulus dalam setiap kehidupan ini. Dan Roh Kudus pasti menemukan orang-orang itu untuk mendukung segala pekerjaannya, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa tentunya. Saudara, terima kasih. Jangan lupa nanti siang jam 11 ada Kilau Cantik Ilahi. Dan nanti malam, saudari, jam 7 malam ada Gen Z Level Up for Jesus. Jadi saudara dapat mengikuti setiap program hari ini di jam 11 siang khusus buat wanita. Nanti malam khusus buat anak-anak Gen Z, ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda. Saudara, terima kasih kebersamaan kita hari ini. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Dengan tulusnya kepada kalian semua, God bless you buat kalian sudah mengikuti acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Mari kita angkat saudari air putih ini, ya, di tangan kanan kita semua, air putih hangat, kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kalian yang sedang sakit, saudara, Roh Kudus menyentuh, Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan tubuhmu yang sedang sakit. Bagi kalian tentunya yang sedang sakit mau didoakan, percayalah, bukan airnya, saudara, tetapi kuasa Kristus. Kristuslah yang menyembuhkan setiap kehidupan kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Aku berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang sedang sakit pada kesempatan saat hari ini. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menyembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan memulihkan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah area-area kepala kami yang sedang sakit. Tuhan, organ-organ tubuh kami yang sedang sakit. Anggota-anggota tubuh kami yang sedang sakit. Tangan kami, kaki kami. Mungkin kami ada yang tidak bisa berjalan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan hadirkan kesembuhan hari ini. Bagi setiap kami yang percaya, kami berdoa, pulihkan setiap Tuhan, tubuh kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sembuhkan. In the name of Jesus. Mari, saudara, biarlah air ini Tuhan kuduskan menjadi kesembuhan yang sempurna bagi setiap kehidupan kita semua yang sedang sakit. Mari kita minum bersama-sama sampai habisnya air putih hangat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Habiskan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau kalian ketemu ada orang-orang yang sakit, saudara bisa ajak mereka untuk mengikuti channel ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Tuhan rindu supaya mereka semua setia mencari wajah Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Jadi kalau kalian ketemu orang-orang yang sedang sakit, siapapun mereka, saudara dapat mengajak setiap mereka mengikuti channel Pastor Deso. Jadi mereka boleh bersekutu dulu, lalu kemudian mendengar firman Tuhan, dan di akhir sesi kita doakan supaya mereka pulih sembuh bagi kemuliaan sorga dalam hidup mereka. Ya, siapapun yang sakit, saudara jangan pernah malu untuk membagikan setiap karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya lewat channel ini ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati selalu buat setiap kalian semua. Kan kadang kalau ada di rumah sakit ya, orang-orang tertentu yang tidak bisa dikunjungi. Saudara, kalau mereka tidak bisa dikunjungi kan, saudara kasih saja handphone ya, supaya mereka bisa scroll ya, mereka bisa tonton channel Pastor Deso, supaya mereka pun dipulihkan, disembuhkan, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan dalam setiap hidup mereka. Apalagi mereka yang di rumah sakit ya, yang tidak bisa dijenguk dan lain sebagainya. Saudara bisa sampaikan ya, bisa berikan handphone kepada mereka untuk mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan setiap harinya di channel Pastor Deso. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan menginspirasi, buat Mesimba, Yekuya, Ibu Muji, thank you, Sokit Maria, Gelas Kaca, Pak Supri, Bu Asyawan Biru, Bu Frismoko, Bu Mariate, Bu Oliana Colin, Asina Silaban, Rosita Maria, Juliana Berta, Arthur Story, Jenti Sohendar, ya Pak Bayu Ardi, Bu Achen Lim, Jasmam, Happy, Uti Prapti, Rizda Siombing, Hani Tangsiho, Beta Sean, Sofia, Gutan Yenter, ya, Elia Jai, Deborah Siti, Martarin, Maurin, Tina Ruki, Martina Siregar, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, Jane Mo, Helen Siagian atau Sigan, Kam Suifun, Pak Douglas, Senben Official, Ami, Akwang, Ozora, Mariana Boru Girsang, Deborah Wiyatno, Ase Tanggang, Imi Herawati, Aneke, Hendra Abel, Ade Busak, Nehemia, Okta Queen,
Aulia, S. Nenggolan, M. Enja, Flower, Lia David, Liu Pinpin, Heriani, Ketaren, ya, Yoga, Kristi, Lani, Marcelina Besi, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, sampai ketemu nanti siang dan nanti malam. Saya mohon undur diri kepada kalian semua. Kalau ada salah kata, saudara, ya dimaafkan nih ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap berkat firman Tuhan setiap harinya boleh memberkati jiwamu sebagai makanan spiritualitas setiap hari, supaya iman kita boleh terus bertumbuh, terus ya setia, bertekun sampai pada akhirnya dalam kehidupan kita semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.